Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau kariyal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Halo taromin, para alim, para kiai, para sepuh bini sepuh, wabil khusus Bapak Kiai Mas Kiai Nur Ayis ingkang kula hormati, para kiai ingkang saged kula sebut tunggal-tunggal, ingkang kula hormati para sepuh bini sepuh, para bapak-bapak, para ibu-ibu, para kamas-kamas, adik-adik sedaya ingkang dimulyani Allah Subhanahu wa taala. Monggo pertama-tama kita sareng-sareng muji syukur wonten Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ingkang saat punika kita sedaya tansah dipun paringi betul-betul kenikmatan, nikmat sehat badan, sehat jasmani, ugi sehat rohani. Ateges kita sedaya pagi ini kita sampai saat ini menika kita tansah dipun paringi nikmat iman Islam kang nikmat kang agung, ugi nikmat sempat sehingga kita sedaya pagi ini saged rawuh menika majelis ingkang sampun mubarak menika biqouli alhamdulillahirabbil alamin. Ingkang kaping kalih shalawat ugi salam mugi terus kunjuk dumateng Rasul Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang mimel sekali biqouli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lan ingkang kaping penting mugi-mugi kita sedaya semakin hari semakin waktu kita tansah dipun paringi manah dening Allah Subhanahu wa taala, manah utawa ati ingkang terus tambah seneng anggenipun kita sedaya ngelampahi punapa ingkang dados sunah-sunahipun, menapa ingkang kita mampu mboten sedaya kita lakoni, tapi menapa ingkang mampu mawon kita mawon saged kita sanggupi, mbok menawa kanthi wasilah punika lantaran punika kita sesuk sedaya dinten ingkang pasti rawuh lara bafi hingga yaumul jaya kita sedaya tansah dipun akui sebagai umatipun saged dipun saged mlebet rombonganipun lan kita sedaya saged angsal syafaatipun ingkang utma agung nggih menika sareng-sareng masuk dening surgane Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kamas-kamas, mbak-yu, niki kula mbeta buku namanipun apa niki? Duratun Nasihin ibu-ibu. Niki karanganipun Syekh Alim Alamah Utsman bin Hasan bin Ahmad Syakir Al-Haubawi, nggih. Dari ulama periode kurun Salisasaro Hijriyah, dari kurun berapa ini? 13 Hijriyah nggih. Berarti meniki enten sebuah makalah. Dados menika makalah menika nggih dipun nukil saking pundi? Saking kitab Ta'amul Ghafilin kalau mboten keliru. Kitab menika karanganipun Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi. Jadi mriki kula maosake mawon. Dados mriki kula waos iklam anna alamata sa'adati ihda asarota khoslatan ngoten. Dados dan kitab niki diterangake bahwa sesungguhnya alamat-alamat kita manusia di dunia ini untuk mencapai kebejaan atau keberuntungan itu ada 11. Dados kita sedaya punika Bapak Ibu
kita wonten ing donya punika kita sedaya niku tansih dereng sampai tujuan cara gampanganipun. Ibarat kita menika melampa asing ten Telaga Sari, asing ten PDAM misalipun kita menika mungkin nembe tasih sampai ten masjid mriku. Asmaul Husna napa niku saged niku. Dados untuk mencapai sebuah tujuan, untuk agar kita selamat saking tujuan punika, kita enten ulama nerangake beberapa ciri-ciri tondo-tondo ingkang saged kita ngikuti untuk mengarah ke alamat kebajikan punika. Dados cara menika nek cara pengetahuan ning cara guru-guru kita sedaya nek alam punika enten banyak nggih. Pertama alam malakut, alam roh. Alam roh punika alam kita sedaya sadèrèng dicipta wonten darah daging menika ten alam donya punika kita sedaya sampun dicipta dening Allah tapi jenis roh mawon menika ten alam roh, alam malakut nek cara Pak Kiai Sanjang menika. Langsung kaping 7 menika alam barzah nggih. Alam barzah menika alam ingkang dipun bawa dumateng diwasilai dening ibu-ibu. Dados menika kalau bayi menika sadèrèng lahir sedaya wonten ing alam menika alam kandungan nggih. Menika ingkang dipun beto dening ibu-ibu menika ingkang dinten nika hidup. Jadi kalau Kanjeng Nabi Sanjang menika wonten hadis kitab Muhtal Hadis menika kandungan menika ingkang angsal berapa? 4 bulan nggih. Kalau 40 hari pertama punika itu berupa air sperma, kemudian 40 hari pertama itu berupa daging darah sak kempel, kemudian ketika 4 hari ketiga berupa napa niku? Berupa daging sak kempel. Terus pripun niku? Allah mendang malaikat untuk menyebul rohe kanggo si bayu punika. Lah itulah maka nek ning Jawa niku enten istilah ngapati, ibu-ibu ngapati kan patang sasi mestipun dados berapa napa niku dinten hari itu persis 44 bulan, berarti 40 hari pertama, 40 hari ketiga, 4 hari ke jadi 40 tambah 40 180 tambah 40 lagi itu 120. Lah niku kan berarti kan 4 bulan nggih. Niku makane nek wong Jawa-Jawa kaya ade niku wong desa-desa menika 4 bulanan, 4 bulan atau ngapati. Lah niku enten dalile nggih niku wau nek mergo dinten pas dinten menika para Allah itu malaikat untuk menyebul memberi roh pada si bayi yang akan kita lahirkan nanti. Terus setelah niku alam dunia lah, alam dunia niki menika sedaya lampahi menika hari ini punika. Terus mangke alam kubur, terus mangke malih alam akhirat. Lah untuk mencapai alam akhirat menika wonten mriki dipun terangake boleh kita untuk selamat sampai alam akhirat menika kita ada beberapa kriteria ingkang kita sedaya langkung kita ketahui. Nggih, mugi-mugi kita di antara sedaya kita saged kalebu di antara punika. Terus mangke niki nggih saged mitane niku nggih dhewe kita piyambak mboten saged tiyang milih wah kaya wong kaya ngene, kaya wong kaya ngene niki mboten saged. Niki nggih awake dhewe sing iso niteni oh ya atiku kok kaya ngene ya. Kok ade kaya ngene aku ki piye ya. Lah seperti itu. Itu muhasabah binafsi istilahipun. Lah Iklam ngerti sapa sira ana alamata saadati setuhune tanda-tandane kebejaan iku ihda asarata enten 11 Ibu. Ingkang pertama punapa nika? Ahadua ayakuna zahidan fid dunya wa raghiban fil akhirah. Lah menika. Ayakuna ingkang sapa wong zahidan niku wong sing zuhud fid dunya ing dalam perkara donya. Dados wa raghiban lan wong ingkang sing seneng ilal akhirati maring perkara akhirat. Jadi cara kita sedaya menika Allah ndekei tetenger bilih tiyang ingkang tanda-tanda ingkang diantara mengarah kepada keberuntungan kalau satu tuh dia itu tidak terlalu tidak terlalu semangat sekali kepada tidak terlalu memandang dunia itu tidak sampai hati ngoten ibu-ibu. Dados zuhud menika nek cara ngono nggih
hati mboten terlalu apa Bu, terlalu seneng, tapi ibarat mereka itu benda harta dunia itu hanya lewat di hati tapi berada di tangan, seperti itu. Terus makanya cara pengertiannya nggih mengatakan, makanya dengan definisi seperti menika pripun? Ada yang mengatakan zuhud itu orang yang bisa saja dikasih berapa banyak dunia, tapi dia itu memanfaatkan dunia itu untuk kepentingan akhirat. Jadi niku nggih leres. Atau juga mungkin orang yang sengaja tidak ingin mendekati dunia juga ada, saged mekaten. Ya terus niki mboten saged definisi niki secara definitif nggih. Kudu wong sing ora kudu ngono tapi ora kudu seneng mboten. Jadi nek cara mbiyen menika wonten sahabat banyak cerita Bu nggih. Nek cara sahabat Rasul punika enten ingkang namanipun tuh saya pentun Abu Dzar Al-Ghifari nggih, kalau cerita buku nggih. Punika kan tiyang ingkang nggih mboten terlalu dekat saking dunia, bahkan beliau menika sahabat menika ketika meninggal pun dia tuh tidak apa-apa, bahkan dia tuh hanya punya kain kafan aja mekaten. Jadi dia tuh sangat tidak tertarik pada hal yang sifatnya itu duniawi, harta benda. Niku juga leres. Jadi wong sengaja mungkin uzlah, mungkin dia tuh menyendiri, dia tuh sengaja nggak mau ternganu dengan gemerlapnya dunia. Penting apa yang saya butuhkan hari itu cukup, makan, sanggup ibadah, makan, ya itu aja. Karena sehari ini satu piring dia cukup, bisa cukup buat tenaga. Ada satu piring dia cukup, satu besok sehari lagi, itu juga ada. Mungkin itu buatan keliru, buatan kelentun mantul kulo. Tapi juga ada kayak sahabat itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Abdurrahman bin Auf itu nggih. Ternyata itu kan juga orang-orang kaya, orang-orang yang secara duniawi itu dia tuh berlebih. Mungkin kalau untuk sekarang, mungkin dia bisa dikatakan sebagai konglomerat Bu. Jadi cara eksportir seperti itu. Kayak Abu Bakar itu kan ceritanya dia itu kan nganu, apa namanya? Sampai dia berdagang sampai negeri Sam, sampai negeri Syria sana nggih, Sam. Itu kan eksportir. Sama juga ketika sekarang ini kita berdagang sampai negeri Singapura, kita sampai negeri Malaysia atau Jepang, lah seperti mengatakan. Terus jadi zuhud menika yaitu kita memandang dunia itu hanya lewat aja, bukan sampai hati, tetapi hanya di tangan aja. Jadi ketika kita punya kelebihan, kita punya apa gitu, kita tidak sulit, kita tidak susah untuk melepaskan untuk kepentingan akhirat, seperti itu. Kalau diceritakan dulu Abu Bakar itu semua hartanya itu diberikan kepada Rasulullah untuk kepentingan Islam. Abdurrahman bin Auf juga seorang saudagar kaya raya niku. Warogiban tadi apa? Warogiban fil akhirah, dan dia itu orientasinya tuh selalu untuk kepentingan akhiratnya. Oh, aku kerta niat aku ngene, yang ada pikirannya itu selalu masalah akhirat ngoten terus. Jadi dunia itu hanya sebagai alat, bukan sebagai tujuan, akan tapi sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan di akhirat ngoten. Jadi niku tondo-tondo ingkang pertama Bapak Ibu, kamas-kamas adik-adik, mugi-mugi kita sakit metani piyambak kira-kira aku tuh pripun. Kira-kira aku lagi pripun, makanya sakit nilai orang betul sakit seperti itu. Jadi, niku pertama. Nomor kang kali nopo Bapak Ibu? Nomor kang kali menika apa? Antakuna himatuhu fil ibadati wa tilawatil Quran. Dan tujuannya segala apa yang dilakukan itu apa? Untuk dinyati ibadah. Antakuna himatuhu fil ibadati. Jadi cara apa saja kegiatan kita lakukan, kita bekerja, kita mengaji, kita main ke rumah teman, kita main kemana, atau kita apa aja, itu kita niati sebagai ibadah. Kita main ke rumah teman, oh Kanjeng Nabi itu pernah bilang, kita man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yasil rahimahu. Jadi kita teman ke rumah teman,
kita ke rumah saudara, kita ke rumah guru, kita ke rumah apa lagi, siapa aja lah yang kita itu kita niati sebagai silaturahmi dan kita niati sebagai ibadah. Kenapa ibadah? Kalau dolan kok ibadah, kenapa? Ya karena memang Rasulullah mengajarkan seperti itu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Maka tepunglah sanakmu, maka tepunglah tetangga-tanggamu, maka tepunglah siapa saja itu berbuat baik, falyasil rahimahu, seperti itu. Wa tilawatil Qur'ani, dan membaca Quran. Jadi ini mungkin juga sekarang sudah mulai sudah mulai saya kadang sering melihat, saya juga nggak pernah melaksanakan, malahan teman-teman gitu kadang sering bawa Quran kecil, ketika sholat dia tuh dibaca Qurannya, adik-adik mungkin kalau sekolah atau gimana gitu bawa Quran kecil, di sana bawa Qurannya, seperti itu. Jadi mungkin ada ibu-ibu di pasar, bapak-bapak di pasar itu mungkin baca Quran, tapi dengan catatan bahasanya itu memang karena ibadah, tidak bukan karena dipandang sebelahnya, mboten. Kalau pengen dipandang sebelahnya mungkin nilainya udah lain nggih. Artinya memang hatinya itu terkait dengan Al-Qur'an, wa tilawatil Qur'an. Mungkin sangat dibuat target, mungkin kayak bulan puasa itu ketika masyhur itu 1 bulan harus khatam. Begitu juga mungkin hari ini 1 bulan ini juga harus hafal. Mungkin monggo. Ini insyaallah termasuk tanda-tanda kita, maka insyaallah kita sakit selamat sampai wonten akhirat menika. Iku nomor kalih. Jadi yang pertama tadi zuhud, yang kedua itu segala itu dinilai niat ibadah. Bekerja ning pasar, aku kerja kok tak ganggu anakku sekolah, ganggu golek ilmu, nah itu ibadah. Oh ngene masjid yo ki ibadah, seperti niat ibadah. Oh kemana lagi lah, ke tetangga juga ibadah, mangkring rumah tetangga akan juga, kalau ada apa, ada perintahnya dari Rasulullah. Pokoknya apapun yang ada perintah dari Rasulullah itu pasti dinilai ibadah, seperti itu, pasti, tidak akan tidak, seperti itu. Terus yang ketiga lagi apa? Wasali satu ayakuna qalilal qoli fima la yahtaju ilaihi. Ayakuna ing rene sapa wong iku qalilal qoli iku sithik omongane fima la yahtaju bihi, yaitu sesuatu yang tidak kurang bermanfaat. Ya itu. Berarti kita sedikit bicara, artinya bukan berarti kita menahan bicara, mboten. Artinya kita bicara yang normal tapi tidak terlalu berlebihan. Artinya berbicara yang banyak yang membawa manfaat, membawa hikmah dari temannya. Mungkin ada apa ya? Mungkin ono informasi pekerjaan. Nah, itu perlu ngomong akeh memang seperti itu nggih. Ki ono pekerjaan. Iki ning kono ono lowongan. Lah ngomong main ke rumah temene, lah seperti itu. Mungkin adik-adik seperti itu. Mungkin kalau untuk kelas untuk adik-adik, untuk kenaikan kelas misalkan seperti itu nggih. Nganu, ning kono ke pendaftare jek kurang. Lah ngondaftar kono we, kono sekolahane ketoke ngene-ngene api ngene. Lah seperti itu. Artinya kita itu bicara itu lebih banyak yang bermanfaat. Berarti seperti itu. Mungkin di pasar, mungkin kalau ibu-ibu di pasar mungkin nggih Bu nggih. Mungkin kulaan ning kono wae sing murah. Ning kono wae sing murah. Ning kono larang, ning kono wae. Lah itu kan bermanfaat, berarti membantu pedagang yang lain. Ya artinya mungkin ya seperti itulah. Artinya kita bicara mengenai yang banyak bermanfaat. Seperti itu. Terus bentar lagi Bu nggih. Ar-rabi'atu taing papat iku ayakuna muhafadzon ala sholawatil homsi. Dan yang keempat yaitu kita menjaga sholat 5 waktu. Nah menika terus mulai sekarang menika tentunya akan kebiare kayak mengkaten
di sana sini wis pun kebiare dunia itu pun banyak menggoda meridu nek cara basalane orang-orang alim itu ngeridu. Lah disinilah kita diuji, kita menjaga sholat lima waktu, subuh, asar, maghrib, isya menika. Ya seperti tadi itu, karena dengan sholat itu kita sering disibukkan dengan sebuah kesibukan, kadang kita lupa. Yang dagang pas laris, ndelale ya nganti kelewatan waktu. Sing mungkin yang guru-guru yang sibuk mungkin garap rapot apa bingung, lupa waktu. Yang mungkin kalau guru-guru juga mungkin yang lagi nangani anak-anak bingung, lupa waktu. Nggih seperti itu. Yang kerja seperti itu, semua sama aja. Untungnya apa Bapak Ibu? Rasulullah itu Allah itu memberi waktu kita untuk sholat itu apa? Tidak apa namanya? Tidak harus pas. Alhamdulillah seperti itu. Kita beruntung. Jadi misalkan sholat duhur itu dari apa namanya? Dari jejaknya bayangan sampai lingsirnya bayangan. Itu sampai asar nggih. Untung. Kalau tapi juga Nabi bilang as-sholatu ala waktiha. Jadi sholat yang baik itu tepat waktu. Akan tapi apa? Nabi tidak menjanjikan harus tepat waktu, mboten. Artinya kita semua bisa memilih mana waktu yang paling pas, yang paling kita tuh suka menjalankan seperti itu. Kita suka itu yang lebih penting. Jadi kadang kita mungkin sholat tepat 5 waktu pas dari waktunya jam 12 duhur, tapi hati kita gerutu, zaman juga nggak butuh bagus. Hati kita mungkin tidak butuh ikhlas. Walah malah sholat meneh, misalnya seperti itu. Padahal ki gawean kurung rampung. Monggo jenengan diaturi mangke sholat sak legone, tapi ampun nganti sholatnya wektune entek, tapi pokoknya sak ikhlasin jenengan waktu sing kira-kira satu ikhlas, saya tuh bener-bener itu bisa ridho ikhlas bener melakukan pelaksanaan tugasnya yang Gusti Allah. Itu saya kira juga lebih penting. Mengatakan ya terus tidak harus sholat tepat waktu, tapi juga Nabi mengatakan sholat tepat waktu bagaimanapun juga itu lebih baik, sangat baik seperti itu. Itu napa ceritanya pun? Dulu itu pernah Rasulullah itu pernah sholat isya itu sampai berapa? Sampai kalau nggak salah itu sampai 1/3 malam. Saya tuh pernah dengar seperti itu. Jadi Kanjeng Nabi itu pernah melakukan sholat isya itu sampai jam 1/3 malam, ini kira-kira jam 2 lah atau jam berapa loh. Kanjeng Nabi kok apa ya? Kok ngelakuin sholat kok sampai jam sak ini piye to ki? Padahal Kanjeng Nabi apa? Ketika Nabi sebelumnya pernah bilang as-sholatu ala waqtiha, tapi di sini Nabi pernah bilang apa? Lau an asuqa umati muru as-sholat bihadil saya lupa, makalahnya saya lupa. Jadi kalau ini kok mungkin tidak memberatkan pada umatku, maka waktu inilah 1/3 malam ini adalah waktu yang sangat ijabah untuk waktu itu. Karena kan pada itu malaikat pada turun nggih, memberi malaikat pada turun, itu. Lah kenapa apa? Karena Nabi itu seorang panutan, seorang ingkang dipun rujukan. Nabi ndekake contoh ge pengiling-eling nek waktu wong kuwi kudu salat ora kudu tepat waktu. Pokoknya atine bener ikhlas, atine bener-bener bisa menikmati apa yang dilakukan dengan kita itu ta'adzur kepada Allah, dekat-dekat kepada Allah, seperti itu. Nonton Bu nggih? Kira-kira nggih. Mengatakan tadi kata Bu 11 niki sampun majang gangsal pun siang niki. Kalau kinten cukup ayas nggih. Nggih. Ngapunten Bapak Ibu, kira-kira nggih mekaten niki nggih pun sekawan wau, mungkin nek dihitung 11 Bu, tapi terlalu banyak. Mungkin kita bisa melakukan 1 dari 4 tadi mawon, insyaallah kita ada kesempatan untuk bisa selamat sampai akhirat pun. Insyaallah pun nomor setunggal mawon kita ngelakoni sengkota pun cukup. Kaya artinya kita mau segalanya ibadah, kita tidak terlalu sama dunia, tidak terlalu tergantung sama dunia itu hanya lewat. Kayak sepertinya itu gimana, kayak orang mungkin dibilangkan mungkin orang tukang parkir
itu kan beliau tuh diberi mobil pirang-pirang nggih, sama yang parkir, ada yang mobil Avanza, ada yang mobil apa, ada yang mobil apa, ada yang mobil apa, mungkin ada yang motor. Itu ketika dia diambil, ketika dia bernganu itu kan dia tidak sama sekali kehilangan. Nah seperti itu contohnya. Jadi coro dia tuh hanya kebutuhan saja seperti itu. Oke. Bapak Ibu sedaya, Kang-mas, adik-adik ingkang kula hormati, kira-kira mengaten ingkang kula aturaken mbok menawi anggenipun kula matur debat panjenengan sedaya mungkin ceramah menika nggih kula ngapunten kula nggih dereng saged sepenuhnya nglakoni ngono kula dereng saged sepenuhnya nglakoni, tapi nggih muga-muga kita sedaya semakin hari kita dikasih manah atau ati oleh Allah Subhanahu wa taala, ati ingkang selalu cenderung untuk semua kegiatan akhirat. Seperti itu. Jadi dunia itu sebuah alat, bukan sebuah tujuan. Kita terpatri dan ati kita sedaya, muga-muga kita sedaya saged dikasih Allah manah ingkang mekaten. Terus kalau kita mekaten cukup ingkang saturaken mbok menawi anggen kula matur ini panjenengan sedaya, Bapak Ibu, adik-adik, kamas-kamas, para sepuh, bini sepuh, enten kata-kata ingkang kurang pas, kurang sae, kurang berkenan teman-teman panjenengan sedaya, kula secara pribadi yen ageng pangapunten saking walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.